Novel audio. Ini adalah cerita novel fiktif yang dibuat dalam bentuk audio untuk menghibur dan menemani aktivitas penonton serta berperan mengatasi budaya malas baca. 97 Raja Pedang. 1261 Sutianmu 1270. Tatapan kosong. Bagaimana mereka? Tuan Ji dan semua orang masih mengkhawatirkan keselamatan Sutianmu. Saat berikutnya mereka melihat lebih dari 500 orang kuat yang menyerang Sutianmu dengan agresif berbalik dan berlari kembali. Keraguan muncul di mata Tuan Ji dan semua orang, dan saat raungan terdengar, mereka dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Orang-orang kuat dari kamar dagang Flying Eagle, siapapun yang menemukan pedang api. Tidak, belum. Masih ada satu kaki jauhnya, tapi hanya sedikit terpancing oleh lidah api yang ditelan pedang api, dan langsung menjadi abu di tengah raungan. Orang-orang kuat di atas alam penyeberangan spiritual, bahkan jika mereka ditempatkan di perbatasan, dianggap sebagai andalan, tetapi sekarang mereka menjadi abu di bawah tangan seorang pemuda. Adegan ini cukup membuat semua orang gemetar. Presiden terlalu berkuasa. Bahkan penjaga toko Qi pun tercengang. Ternyata kekuatan yang ditunjukkan oleh Presiden di kota Jingyang hanyalah puncak gunung es. Bagaimana mungkin? Di dek pesawat luar angkasa, Wakil Presiden yang percaya diri menyaksikan orang-orang kuat di bawahnya jatuh satu demi satu, dan wajahnya kehilangan semua warna meskipun wajahnya tetap tidak berubah meskipun gunung runtuh Tai, dia bahkan tidak bisa mengubah raut mukanya saat ini. Bibirku bergetar. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Teknik rahasianya tidak bisa sekuat itu. Kepanikan tidak bisa lagi ditahan, tapi pikiran pertamanya bukanlah menyelamatkan orang-orang itu, tapi tidak percaya bahwa teknik rahasianya bisa sekuat itu. Namun saat raungan terus berlanjut, tidak peduli betapa kerasnya dia tidak mempercayainya, Wakil Presiden kembali ke dunia nyata. Melihat lebih dari 500 orang kuat telah membunuh lebih dari 300 orang hanya dalam sekejap, dia patah hati. Titik pendarahan. Anak Changlan. Raungan histeris keluar dari mulutnya. Bocah hina itu benar-benar menunggu mereka di sini dan akan menangkap mereka semua. Wakil Presiden meraung keras dan membentuk segel di tangannya, meninju ke depan, meleduk dengan kekuatan terkuatnya. Ledukan. Cahaya putih tiba-tiba muncul, dan seberkas cahaya melesat ke arah Sutianmu. Dengan tingkat kultivasinya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan pedang api di tangan Sutianmu. Bahkan jika tidak berhasil, dia dapat memblokir serangan dan memberikan waktu kepada rakyatnya untuk kabur. Namun, ekspektasi terkecilnya terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sinar serangan cahayanya mengenai pedang yang menyala-nyala dan langsung berubah menjadi asap, menghilang sepenuhnya. Bahkan tidak bisa menghentikannya sejenak pun. Ketika raungan terus berlanjut dan orang-orang kuat terus berjatuhan, Wakil Presiden tersandung dan mulai putus asa. Anak Changlan, kami, kamar dagang elang terbang, berselisih denganmu. Sutianmu melirik Wakil Presiden yang cemas dan mengabaikannya. Jika dia tidak membunuh seseorang, dia tidak akan menjadi musuh. Jika Kadin ingin terus berkembang, ia harus menginjak mayat Kadin terbang. Pedang api diayunkan membentuk lingkaran, dan raungan perlahan berhenti. Ada lebih dari 500 orang kuat dari kamar dagang Flying Eagle, dan hanya tersisa beberapa lusin orang. Hanya dengan satu gerakan, semua orang di kamar dagang Flying Eagle hampir musnah. Bahkan mereka yang nyaris tidak selamat semuanya terluka parah. Biarpun mereka tidak tersentuh oleh pedang api, mereka semua terbakar parah jika hanya terkena dampaknya. Lari. Wakil Presiden menatap Sutianmu dengan penuh kebencian. Sebelum kehilangan ketenangannya, dia segera meminta orang-orang yang masih hidup untuk kabur. Setelah mendengar kata-katanya, lusinan orang kuat yang penuh teror akhirnya sadar kembali, menatap Sutianmu dengan ngeri, berbalik dan lari. Sutianmu melihat ini dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia melemparkan pedang api itu ke atas ke langit. Hujan api. Bentuk keempat dari teknik lapisan ke-9 surga terbakar, hujan api. Bang! Pedang api setinggi 40 kaki itu seperti kembang api, langsung meleduk menjadi bola api yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan kemudian bola api itu seperti meteorit yang jatuh dari langit, dengan cepat mengejar lusinan orang yang kabur. Minum. Lusinan orang yang kabur dengan seluruh kekuatan mereka berpikir bahwa Sutianmu tidak mungkin mengejar mereka karena tingkat kultivasi Sutianmu. Namun, mereka melihat bola api datang ke arah mereka seperti meteor atau kabur. Tidak.
Selamatkan hidupmu. Selamatkan hidupku. Lusinan orang menyaksikan dengan putus asa saat bola api datang untuk membunuh mereka, dan mengeluarkan permohonan belas kasihan terakhir mereka. Tapi yang jelas, permintaan belas kasihan mereka tidak akan berpengaruh sedikitpun. Bola api menghantam mereka satu persatu, dan mereka semua tidak bisa lepas dari kehancuran menjadi abu. Anak Changlan, aku akan meniduri ibumu. Digeladak, wakil presiden sangat marah hingga matanya terbelalak saat melihat pemandangan ini. Ada lebih dari 500 orang kuat, tidak ada satupun yang tersisa. Kamar dagang mereka tidak mengalami kerugian sebesar itu selama bertahun-tahun. Su Tianmu menoleh untuk melihat wakil presiden, cahaya dingin muncul di matanya, memarahi. Pedang menyala muncul lagi di tangan kanannya dan dilemparkan ke arah wakil presiden. Nak Changlan, jangan meremehkan orang. Melihat Su Tianmu baru saja melemparkan pedang api ke arahnya, wakil presiden menjadi semakin marah. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki keterampilan rahasia? Wakil presiden meraung dengan marah, dan bukannya kabur, dia ingin melawan Su Tianmu dengan putus asa. Bukannya dia tidak ingin kabur, tapi dia tidak bisa kabur. Dengan kerugian besar, bahkan jika dia lolos kembali, dia akan dikeluarkan dari posisinya sebagai wakil presiden dan dihukum berat oleh kamar dagang. Harga menjadi pembelot sangatlah serius. Begitu Anda kabur kembali, Anda tidak hanya tidak akan selamat, tetapi Anda juga akan dihancurkan oleh kamar dagang ketiga suku. Jika Anda bertarung sampai mati, meskipun Anda tidak dapat bertahan hidup, setidaknya Anda bisa menyelamatkan keluarga Anda. Wakil presiden mengeluarkan benda berbentuk ramuan dari cincin penyimpanannya, matanya penuh kegeblekan. Ini bukanlah ramuan, tapi ramuan batin dari orang kuat di alam alkimia. Tanda orang kuat di alam Danyuan adalah memadatkan istana kehidupan menjadi ramuan batin di Dantian, sehingga menyerap dan menyimpan lebih banyak kekuatan. Energi yang terkandung dalam ramuan batin cukup untuk meledukkan seseorang di alam yang sama alam Danyuan. Dan ini adalah kartu truf terbesarnya. Dan meleduk. Melalui aktivasi teknik rahasia, ramuan dalam berubah menjadi aliran cahaya dan dibuni ke arah pedang api. Ramuan batin yang cukup untuk menghancurkan alam Danyuan meleduk, tapi dia tidak percaya bahwa pedang api Changlan tidak bisa menghancurkan Changlan. Ramuan batin. Su Tianmu memandangi ramuan batin yang terbang ke arahnya, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Setelah berkultivasi ke alam ramuan, ramuan seringkali menghancurkan orang. Tapi betapapun langkanya, ia hanya bisa dibunuh di alam Danyuan. Su Tianmu hanya melihat sekali lagi dan terbang menuju Tuan Ji dan yang lainnya. Tidak ada keraguan bahwa wakil presiden akan mati, dan kematiannya akan sama dengan kematian lebih dari 500 orang kuat. Dan tindakannya membuat wakil presiden hampir marah. Dia bahkan mengorbankan ramuan batinnya, namun dia berani mengabaikannya. Nak Changlan, apakah kamu pikir kamu bisa kabur? Tetapi wakil presiden hanya mengira Su Tianmu sedang mencoba kabur. Setelah memarahinya dengan marah, dia mengirim pesan kepada Tuan Ma, kamu pecundang, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Bunuh mereka semua. Ketika Tuan Ma dan yang lainnya melihat Su Tianmu terbang ke arah mereka, mereka sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Luangkan, selamatkan hidupku. Presiden Changlan, selamatkan hidupku. Ma Lao dan yang lainnya berbicara dengan gemetar. Saat ini, mereka tidak berniat kabur. Mereka juga tahu bahwa kabur tidak ada gunanya. Sekelompok sampah. Wakil Presiden Kamar Dagang Flying Eagle melihat bahwa Tuan Ma dan yang lainnya begitu ketakutan hingga mereka mengompol dan hanya bisa memohon belas kasihan, dan mengumpat dengan marah. Ledukan. Ledukan keras bergema di langit, dan kekuatan dahsyat menyebabkan pesawat luar angkasa bergetar hebat. Wapres kaget sekaligus senang saat melihat ledukan sebesar itu. Ia takut tidak ada pergerakan sama sekali. Kamu seharusnya bangga bisa bertahan sejauh ini, Changlan. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut wakil presiden. Mampu membuat suara keras terhadap alkimia batinnya menunjukkan bahwa pedang api Changlan memang benar kuat. Tingkat yang menakutkan. Tapi di depan ramuan batinnya yang kuat, semuanya salah. Jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya mengeluarkan ramuan dalam terlebih dahulu. Mau tak mau aku merasa sedikit menyesal. Jika aku mengeluarkan ramuan dalam lebih awal, aku tidak akan berakhir dengan seluruh pasukan dimusnahkan. Tetapi pada saat itu, saya tidak tahu bahwa metode Changlan akan lebih baik.
Tidak ada gunanya menyesal sekarang. Dia hanya bisa menebus dosanya dengan membawa kepala Changlan kembali ke kamar dagang, dan mungkin mendapatkan hadiah. Ledukan. Ada suara keras lainnya. Wakil Presiden melihat lebih dekat dan mengerutkan kening. Itu hanya pedang yang menyala-nyala, tapi bisa bertahan sampai sekarang di bawah ramuan batinnya. Suara serak. Namun, saat berikutnya, raut mukanya membeku. Aku melihat cahaya menyilaukan berkedip, dan setelah kekuatannya menghilang, pedang api itu terus membunuhnya. Itu masih merupakan pedang api yang lengkap, dan ramuan dalam yang cukup untuk membunuh alam Danyuan gagal menyebabkan kerusakan pada pedang api. Bagaimana mungkin? Raut muka Wakil Presiden tiba-tiba berubah ketakutan, dan matanya hampir keluar ketika dia melihat pedang api semakin dekat. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Teknik rahasia macam apa yang dia gunakan? Dia menoleh ke arah Su Tianmu dengan kaget. Ini benar-benar di luar jangkauan teknik rahasia. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya mengerti mengapa Su Tianmu terbang tanpa melihatnya. Itu bukanlah pelarian, jelas bahwa dia sepenuhnya mengendalikan hidupnya. Ramuan batinnya meleduk, dan Wakil Presiden tidak memiliki cara untuk menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika dia punya, dia tidak dapat memblokir pedang api. Malao dan semua orang gemetar saat mendengar raungan Wakil Presiden yang tiba-tiba berhenti, dan memandang Su Tianmu di depan mereka, gemetar. Presiden Changlan, selamatkan hidupku. Tuan Ma terus menelan ludahnya dan bahkan tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Su Tianmu menatap mereka dengan dingin, mengangkat tangannya sedikit, mengabaikan mereka, dan terbang menuju Tuan Ji dan yang lainnya. Tuan Ma menatapnya dengan tatapan kosong. Melihat bahwa dia tidak berniat mengambil tindakan, diam-diam dia menghela nafas lega. Pak Ma baru saja menghela nafas lega ketika dia mendengar raungan datang dari belakang. Dia berbalik dan melihat bawahannya terbakar api satu persatu, dan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Pak Ma menjadi pucat pasi. Ternyata Changlan tidak berniat melepaskan mereka. Tapi dari mana datangnya api ini? Tuan Ma menundukkan kepalanya dan melihat ke lehernya, hanya untuk melihat bahwa kerah merah tipis telah muncul di lehernya pada suatu saat. Presiden Changlan, saya dapat membantu Anda. Dalam sekejap, Tuan Ma memahami segalanya dan buru-buru menoleh ke Su Tianmu untuk memohon belas kasihan, tetapi api yang dipicu oleh kerah merah langsung melahapnya, dan setelah meraung, dia berubah menjadi abu. Semua orang di Tuan Ji melihat pemandangan ini, dan wajah mereka menjadi pucat. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tidak akan mengikuti jejaknya, melihatnya saja sudah cukup menakutkan. Cara yang begitu menakutkan dan ampuh dapat membunuh tubuh seseorang hanya dengan satu gerakan tangannya. Ya, Presiden, teriak Tuan Ji sambil melihat wajah Su Tianmu yang muda dan biasa saja, suaranya bergetar, dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Su Tianmu berkata dengan tenang dan memuji, aku bahkan tidak berpikir untuk mengkhianati kamar dagang sebelum aku mati. Ketika masalah ini selesai, aku akan memberimu hadiah yang besar. Terima kasih, Presiden. Setelah menerima pujian dan penghargaan dari Presiden, separuh rasa takutnya langsung hilang. Para pengawal Changlan itu juga mulai bersemangat, namun ada sedikit rasa malu di hati mereka. Mereka tidak setia kepada kamar dagang, namun mereka pernah dianiaya oleh kamar dagang Flying Eagle sebelumnya, dan tahu bahwa mereka menyerah kepada kamar dagang. Kamar dagang Flying Eagle tidak akan berakhir dengan baik. Di bawah pengaruh kebencian baru dan lama, itu sebabnya saya memilih untuk bertarung sampai mati. Namun mereka jelas tidak akan memberitahu Su Tianmu tentang alasan ini, dan dengan presiden yang begitu kuat, loyalitas mereka kepada kamar dagang telah meningkat pesat. Presiden, kabar baik. Penjaga toko Qi memegang slip giok di tangannya dan bergegas ke Su Tianmu dengan raut muka terkejut di wajahnya. Dia mengangkat slip giok dan berkata, kamar dagang Flying Eagle menderita penyakit internal dan masalah eksternal. Jika Anda memilih mundur, saya akan berhasil mengambil alih wilayah. Su Tianmu sangat gembira ketika mendengar ini, tetapi pada saat yang sama dia tidak dapat mempercayainya. Dia baru saja membunuh orang-orang ini, dan efeknya begitu jelas begitu cepat. Setelah mengambil slip giok dan melihatnya, itu adalah kabar baik dari Ni Changming. Pada saat yang sama, dia menjelaskan sebab dan akibat. Hal ini terkait dengan naik turunnya dua kamar dagang utama.
Dalam jarak ratusan mil, ada mata dan telinga semua kekuatan besar wilayah, terutama permusuhan dari kamar dagang Flying Eagle. Pasukan segera menerima berita tersebut. Dengan lebih dari 500 orang kuat dan satu wakil presiden, ini merupakan pukulan berat bagi kamar dagang Flying Eagle yang sulit ditebus dalam waktu singkat. Selain itu, kekuatan musuh mengawasi mereka semua waktu dan bisa menyerang mereka kapan saja. Kamar dagang Changlan adalah orang lain yang sulit ditembus, jadi mereka dengan tegas menghentikan serangan terhadap kamar dagang Changlan dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan mereka sendiri agar tidak dianeksasi oleh kekuatan musuh. Setelah membaca panggilan tersebut, Su Tianmu memiliki senyuman di wajahnya. Dengan mengorbankan jalur rahasia, dia tidak hanya menyelamatkan begitu banyak orang, tetapi juga memungkinkan kamar dagang berhasil mendapatkan pijakan di wilayah tersebut dan menghasilkan banyak uang. Uang. Kalian ambil pesawat luar angkasa kamar dagang Flying Eagle dan segera kembali. Setelah mengembalikan slip giok ke penjaga toko Qi, Su Tianmu mendesak mereka untuk pergi. Ya, penjaga toko Qi menjawab dengan gembira. Begitu dia berbalik, dia tertegun dan menatap Su Tianmu dengan curiga. Presiden, maukah Anda kembali bersama kami? Dia hanya muncul sekali dalam lebih dari setengah tahun dan bahkan tidak kembali ke kamar dagang. Su Tianmu menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan di Huangjiang, dan dia belum melakukan apa yang dia janjikan kepada Penatua Zhang. Dia akan pergi ke Xuanjiang hanya setelah menyelesaikan semuanya. Dia tidak akan kembali ke kamar dagang sampai kamar dagang Changlan telah membangun pijakan yang kokoh di wilayah tersebut. Penjaga toko Qi membuka mulut untuk menanyakan alasannya, tetapi setelah memikirkannya, dia menutup mulutnya. Apapun yang ingin dilakukan presiden, bukan gilirannya untuk campur tangan. Ledukan. Su Tianmu melihat sekeliling dan setelah memastikan tidak ada ancaman, dia menggunakan sisa kekuatan Raja Api untuk berubah menjadi manusia yang menyala-nyala dan menghilang ke langit dengan kecepatan luar biasa. Penjaga toko Qi dan yang lainnya menatap ke arah yang dia tinggalkan untuk waktu yang lama, dan setelah sekian lama, mereka menaiki kapal dagang kamar dagang Flying Eagle satu demi satu dan berlayar menuju Xuanjiang. Di dalam kuil terlarang, Bang, Huangmu melihat pemandangan di cermin Xuanguang dan langsung duduk di tanah. Changlan, sangat kuat. Di sebelah Huangmu ada Huang Peihua dan 3 lainnya. Wajah mereka pucat, bibir mereka gemetar, dan mata mereka penuh keterkejutan. Karena Huangmu dilindungi oleh kuil terlarang, dia dikirim kembali ke kuil terlarang pada saat kritis. Kemudian, sebuah pesan dikirim ke mereka bertiga. Setelah ketiganya mengetahuinya, mereka kabur dan berlari kembali ke kuil terlarang sebelum menghela nafas lega. Tapi kuil terlarang hanya bisa melindungi mereka di area terlarang. Begitu mereka meninggalkan kendali kuil terlarang, mereka tidak bisa lagi melindungi keselamatan mereka. Mereka harus menggunakan cermin Xuanguang untuk memeriksa situasi kamar dagang Changlan tidak akan sepenuhnya aman sampai kamar dagang Changlan pergi. Namun pandangan ini benar-benar naik turun. Mereka awalnya mengira kamar dagang Changlan akan jatuh ke tangan kamar dagang Flying Eagle, namun mereka hampir bersukacita, namun mereka tidak menyangka Presiden Changlan akan muncul. Awalnya mereka semua mengira Presiden Changlan, yang seumuran dengan mereka, atau bahkan beberapa tahun lebih muda dari mereka, baru saja meninggal, namun hasilnya malah lebih mengejutkan. Presiden Changlan seorang diri membunuh semua orang di kamar dagang Flying Eagle, termasuk wakil presiden yang memiliki ramuan batin. Hasil seperti itu cukup membuat mereka takut. Tuan Istana, dari mana asal-usul Changlan ini? Huang Xilin bertanya dengan wajah pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Huangmu. Kepala istana juga terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, dia satu-satunya orang aneh yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Huang Peihua dan 4 orang lainnya tercengang. Dengan pengetahuan dan kultivasi Tuan Istana Tua, dia menggunakan kata-kata belum pernah terjadi sebelumnya dan aneh, yang sepenuhnya menunjukkan betapa menakutkannya Changlan. Dengan presiden yang begitu menakutkan, tidak mengherankan jika kamar dagang Changlan telah berkembang begitu pesat, gumam Huang Peihua, dengan senyum pahit di bibirnya. Di depan kamar dagang, saudaramu, sebaiknya kamu pergi dan mengklarifikasi kesalahpahaman dengan kamar dagang Changlan. Dia menoleh untuk melihat Huangmu yang tidak berdarah dan menasihati, bahkan jika kamu adalah jenius terlarang, dengan energi menakutkan dari kamar dagang Changlan.
Perdagangan, jenius terlarang hanyalah semut yang memiliki potensi. Huang Peihua, apakah aku masih membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Huang Mu melirik Huang Peihua dan merasa tidak senang. Dia berdiri dan memarahinya dengan dingin. Kamar dagang Changlan hampir membunuhnya dan dia harus dibalas. Sebagai seorang jenius terlarang, dia memiliki masa depan yang cerah. Tidak peduli seberapa kuat kamar dagang, begitu dia menjadi kuat, kamar itu akan musnah. Huang Peihua membuka mulutnya dengan raut muka malu di wajahnya, dan hatinya marah. Dia mencoba bersikap seperti keledai dengan niat baik, tetapi dia hanya bisa menahan amarahnya. Ayo pergi ke gerbang Tianyuan dan melihat-lihat, kata Huang Mu dengan wajah cemberut sambil menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Kamar dagang Changlan sangat kuat sehingga dia tidak berani kembali ke Xuanjiang untuk saat ini. Dia akan tinggal di Huangjiang untuk sementara waktu. Huang Peihua hanya bisa mengerutkan kening. Dia sudah menjadi seorang jenius yang tabu. Dia masih tertarik menyiksa sampah Huangjiang. Tapi dia tidak bisa mengganggu keputusan Huang Mu dan hanya bisa pergi bersamanya. Penguasa istana secara pribadi mengirim Huang Mu dan yang lainnya pergi. Ketika keempatnya menghilang dari pandangan, wajahnya menjadi gelap. Kamar dagang Changlan. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Huang Mu, seorang jenius terlarang, untuk keluar. Sebelum pemeriksaan kuil, dia hampir merusak perbuatan baiknya karena kamar dagang Changlan perdagangan. Saat aku mengambil posisi pemimpin istana Xuanjiang, kamar dagang Changlan pasti tidak akan sebaik kamu. Kamar dagang Changlan mengambil tindakan meskipun mereka tahu bahwa Huang Mu adalah seorang jenius terlarang. Mereka memotong masa depan dan jalur keuangannya, dan memotong orang dan uang seperti membunuh orang tuanya. Selama ada kesempatan, dia akan menyelesaikan akun ini dengan kamar dagang Changlan. Tuan Istana, utusan kuil sedang dalam perjalanan dan akan tiba dalam waktu setengah jam. Seorang diakon kuil bergegas dari belakang dan melaporkan. Ketika penguasa istana mendengar ini, senyuman muncul di wajahnya. Setelah menunggu berhari-hari, akhirnya senyuman itu tiba. Panggil semua orang ke sini untuk menyambut utusan kuil. Pemimpin kuil melangkah ke kuil dengan wajah bersinar. Hari ini adalah hari di mana dia mengubah takdirnya melawan kehendak surga. Setelah beberapa saat, semua orang di kuil berkumpul di aula utama. Ketua aula melirik kedua diaken yang tampak kesepian, dan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya padanya. Semua orang di kuil tidak ingin mengikutinya dan naik ke puncak. Melihat dia mengabaikan diakon Fang dan dua lainnya, mereka semua menambah penghinaan pada lukenya jalan, dan hampir diusir dari kuil. Diakon Fang dan dua orang lainnya melirik ke arah guru kuil, dipenuhi dengan kepahitan dan kemarahan. Pada saat ini, kemarahan mereka berubah menjadi ketidakberdayaan. Tuan istana pasti akan berhasil pergi ke Xuanjiang dan menjabat dengan bantuan bakat terlarang. Adapun tuan istana berikutnya, mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Tuan istana berikutnya hanya akan memperlakukan mereka lebih berlebihan untuk menyenangkan tuan istana tua. Memikirkan hal ini, mereka berdua diliputi kesedihan. Mereka bekerja keras untuk kuil, tetapi hanya karena mereka memiliki sedikit tulang punggung, mereka berakhir dalam situasi seperti itu. Utusan kuil telah tiba. Raungan keras terdengar, dan diakon Fang dan dua lainnya mendongak, dan melihat aliran cahaya mendekati area terlarang di depan mereka dengan cepat. Ketika mereka mendekati kuil, mereka berhenti, dan seorang wanita anggun dan mewah muncul di depan dari mereka. Selamat datang di utusan kuil. Pemimpin kuil memimpin dan mengepalkan tinjunya ke arah wanita itu, dan staf kuil di belakangnya mengikutinya dan berbicara dengan keras. Utusan kuil melirik ke arah Master Aula dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan buang waktu. Master Aula Yu, izinkan saya memeriksa pencapaian politik Anda selama bertahun-tahun. Tolong, utusan kuil. Dengan senyum tipis di bibirnya, Kepala Istana Yu dengan percaya diri mengundang utusan kuil untuk memasuki aula tantangan, dengan semua personel kuil mengikuti di belakang. Utusan kuil berjalan ke altar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengaktifkan altar, mengeluarkan kristal informasi dan melemparkannya ke atasnya. Kristal informasinya luar biasa, dapat membaca tantangan dan hasil sentai selama ini, semua informasi dapat diperoleh. Sesaat kemudian, utusan kuil mengaitkan jarinya, dan kristal informasi terbang dari altar ke tangannya.
Melihat melalui catatan yang dibaca dari kristal informasi, pejabat kuil mengerutkan kening, dengan ketidakpuasan di matanya. Tuan Yu, karena kuil terlarang berada di bawah kendali Anda, keadaan menjadi lebih buruk setiap tahun. Utusan kuil Busan memandang Tuan Yu. Dari pemeriksaan terakhir hingga sekarang, tidak hanya semakin sedikit orang yang menantangnya, tapi prestasi mereka yang menantangnya belum memuaskan. Jika ini terus berlanjut, aku akan mempertimbangkan untuk mencopotmu sebagai penguasa istana dan membiarkanmu menjalani hidupmu. Jika dia pernah mendengar ini di masa lalu, Tuan Istana Yu akan sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Tetapi sekarang dia tidak hanya tidak merasakan apa-apa ketika mendengarnya, tetapi juga tetap tersenyum. Ketika utusan kuil melihat perilaku yang tidak biasa dari Hall Master Yu, dia tidak bisa menahan keraguan di matanya. Mungkinkah dia ingin pensiun sesegera mungkin? Memikirkan hal ini, utusan kuil mendengus tidak senang, kamu tidak giat. Hah, menarik sekali. Melanjutkan melihat-lihat catatan, kilatan kejutan muncul di mata utusan kuil. Menariknya, pria bernama Mu mampu melintasi alam dan bergegas ke peringkat Nayuan. Tuan Istana Yu, sepertinya ada bakat terlarang di istanamu, dia menggoda Tuan Istana Yu. Utusan kuil memiliki mata yang bijaksana. Tuan Balayu tersenyum ringan, dan menepuk pantat utusan kuil dengan tangannya. Senyuman penuh arti muncul di sudut mulut utusan kuil dan dia bertanya, apakah Anda memberi orang itu hak istimewa untuk menjadi seorang jenius terlarang? Ya, Tuan Istana Yu mengangguk sedikit. Segera setelah Huangmu menjadi keajaiban terlarang, dia memberi Huangmu hak istimewa kuil. Jika tidak, Huangmu tidak akan dikirim kembali ke kuil terlarang pada saat kritis. Untuk seseorang yang berusia kurang dari 20 tahun di alam Tianji, Tuan Yu, Anda benar-benar murah hati. Utusan kuil itu mencibir. Alam Tianji yang berbakat sangat ingin memberikan hak istimewa kepada jenius terlarang. Apa? Tuan Istana Yu tercengang ketika mendengar ini, apa yang kurang dari 20, apakah alam surgawi itu? Utusan kuil, apa yang baru saja kamu katakan? Utusan kuil memandang ke aula Master Yu dengan marah, menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, dan terus memeriksa kristal informasi. Faktanya, dia bisa memahami suasana hati Hall Master Yu. Di tempat terpencil ini, sejak keberadaan kuil terlarang, hanya ada begitu banyak jenius terlarang sejak Hall Master Yu mengambil alih, belum lagi para jenius terlarang, di sana hanyalah beberapa orang jenius terbaik, dan tiba-tiba seorang jenius muncul. Wajar jika orang jenius yang tabu merasa sangat bahagia, dan wajar jika mereka membuat keputusan yang terburu-buru. Dia bisa mengerti, dia bisa sepenuhnya memahami suasana hati Tuan Istana Yu saat itu. Hall Master Yu memandang utusan kuil dengan wajah bingung, 20 atau lebih alam Tianji, apakah kamu berbicara omong kosong? Apakah utusan kuil salah memahami sesuatu? Tuan Istana Yu memandang personel kuil di belakangnya dan melihat bahwa mereka semua saling memandang, dan bergumam di dalam hatinya. Fang Tua, utusan kuil seharusnya membicarakan tentang Sutianmu, kan? Di depan pintu, Diakon Fang dan dua lainnya tampak aneh, dan Diakon Li mau tidak mau mengirim pesan. Mungkin, Diakon Fang mengangguk dalam diam, dengan emosi campur aduk. Pada saat itu, Sutianmu memang seorang jenius yang tabu, tapi sayangnya dalam waktu singkat, dia menghilang dari semua orang. Diakon Li tersenyum pahit. Alangkah baiknya jika utusan kuil datang ketika Sutianmu menantang peringkat Nayuan. Hah, mengapa orang-orang dari Xuanjiang ada di sini? Utusan kuil membaca semua catatan terbaru dan mengerutkan kening. Orang-orang dari Xuanjiang datang ke kuil terlarang Huangjiang untuk menantang mereka, yang seperti kehilangan identitas mereka. Dia memandang Hall Master Yu dengan ketidakpuasan. Dia ingin melihat murid mana yang sangat tidak berharga. Menurutnya, kekejaman terhadap sayuran seperti ini sangat menjijaikan. Utusan kuil, baru-baru ini 4 pahlawan keluarga Huang di Xuanjiang datang ke kuil kami untuk menantang mereka, dan mereka semua mencapai hasil yang luar biasa. Tuan Istana Yu sepertinya tidak menyadari ketidaksenangan utusan kuil, dan tersenyum dan berpikir pada dirinya sendiri. Salah satunya, khususnya, mencapai rekor paling luar biasa di Huangjiang selama ribuan tahun. Utusan kuil mengangkat alisnya sedikit, menimbulkan sedikit ketertarikan, tetapi setelah melihat kristal informasi, wajahnya menjadi gelap. Melihat utusan kuil tidak menyadari keseriusan masalah ini, Hall Master Yu hanya tersenyum.
Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia berada di Huangjiang dan dia tidak tahu tentang situasi di Huangjiang. Lupakan saja, biarkan dia menjelaskan situasinya kepada Anda. Saya sangat menantikan keterkejutan di wajah gadis ini. Mata Tuan Istana Yu bersinar dengan antisipasi, dan dengan lebih banyak senyuman di wajahnya, dia mulai memperkenalkan pencapaian Huang Mu dan 4 orang lainnya. Salah satu dari 4 pahlawan keluarga Huang, Huang Xilin, baru saja tiba di Huangjiang untuk menantang alam penyeberangan roh, dan dia mencapai tempat ke-10. Utusan kuil tidak merasakan apa-apa ketika mendengarnya, bahkan ingin tertawa kecil. Dengan hasil ini, apakah dia masih mampu mencapainya? Dia tidak berpikir dia bisa membuktikan apapun dengan menjadi lebih tinggi di antara yang pendek. Pahlawan kedua dari 4, Huang Xuelan, menantang Soul Crossing Ranking dan mencapai posisi ke-8. Yang ketiga dari 4 elit, Huang Peihua, bergegas langsung ke tempat ke-6 di alam penyeberangan jiwa. Hanya ada garis tipis antara dia dan bakat terlarang. Mendengar hasil Huang Peihua, utusan kuil itu mengangguk sedikit dan mengakui bahwa bakat ini dapat mendapat tempat bahkan di Xuanjiang. Mereka yang keluar dari keluarga Huang tidak semuanya orang biasa-biasa saja yang hanya tahu cara menyalahgunakan makanan. Pahlawan keempat dari 4, Huang Mu, dia yang paling tidak beruntung. Hall Master Yu membual, wajahnya memerah, dan matanya mulai bersinar. Hasil dari Huang Peihua dan yang lainnya kedengarannya tidak terlalu mengesankan, bukan? Ketika hasil Huang Mu terungkap, bahkan jika Anda adalah utusan kuil, Anda akan terkejut. Luar biasa. Utusan kuil melihat kata-kata yang tepat dari Hall Master Yu dan tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri. Dia mengambil kristal informasi dan melihatnya lagi untuk memastikan dia tidak melihat ada yang salah dengan keraguan. Pria yang berjarak 30 tempat jauhnya, apalagi yang luar biasa darinya. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya? Meskipun Tuan Istana Yu tidak memiliki banyak prestasi, kualifikasinya ada di sini, dan dia terlihat sangat percaya diri sehingga sulit bagi utusan kuil untuk membuat kesimpulan untuk sementara waktu. Utusan kuil, Anda pasti pernah mendengar tentang Anren, yang selalu berada di urutan teratas daftar penyeberangan jiwa di Huangjiang, kan? Utusan kuil itu mengangguk, lalu kenapa? Huang Mu baru saja tiba di Huangjiang. Tanpa mengetahui informasi apapun tentang Anren, dia mengalahkannya dalam satu gerakan dan menduduki posisi pertama. Dia sendirian telah mengguncang pola tabu yang tidak berubah di Huangjiang selama bertahun-tahun. Tindakan ini belum pernah terjadi sebelumnya di Huangjiang dan tidak akan pernah dilakukan lagi. Dan dia berasal dari keluarga terkenal. Dia masih muda dan masa depannya tidak terbatas. Tuan Istana Yu memuji Huang Mu dengan penuh semangat, wajahnya memerah karena kegembiraan, seolah-olah Huang Mu benar-benar seorang jenius yang langka. Tapi dia tidak menyadari bahwa setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, wajah utusan kuil itu menjadi gelap. Pada saat dia menyelesaikan pujiannya, wajah utusan kuil itu menjadi hitam. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menggigil di dadanya. Dia belum pernah melihat orang geblek yang tidak tahu malu. Kalau begitu kamu memberinya hak istimewa sebagai jenius terlarang. Utusan kuil itu menarik napas dalam-dalam, menekan amarah yang luar biasa di dalam hatinya, dan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Istana Yu mengangguk, jika bukan kamu yang memberikannya, siapa yang akan memberikannya? Saat ini, dia tidak menyadari raut muka yang sangat tidak nyaman di wajah utusan kuil. Dia tidak menyadarinya, tetapi Diakon Fang dan 2 orang lainnya menyadarinya. Sejak mereka melihat raut muka utusan kuil itu tampak aneh, mereka menyadari bahwa pasti ada yang salah dengan raut muka itu 90% yakin. Ada masalah. Yang mulia, utusan kuil, saya percaya bahwa Huang Mu memiliki potensi tak terbatas dan harus menjadi fokus. Tuan Istana Yu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh suara keras utusan kuil. Meraung, Tuan Yu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Hall Master Yu dikejutkan oleh raungan yang tiba-tiba dan memandang utusan kuil dengan bingung. Apa kejahatannya? Melihat Hall Master Yu masih menatapnya dengan raut muka bingung, utusan kuil mengertakkan gigi karena marah. Merupakan kesalahan besar untuk mengirim Hall Master Yu ke sini. Menurut peraturan kuil, apa yang harus kita lakukan jika kita tidak mengenali orang, menyamar, menyalahgunakan sumber daya kuil, dan membengkokkan hukum demi keuntungan pribadi?
Ketika dakwaan dijatuhkan satu persatu, kaki Hall Master Yu terasa lemas. Dia hanyalah seorang Hall Master kecil. Salah satu dari mereka, setidaknya, dapat diberhentikan dari jabatannya, dan yang paling serius, dia tidak akan pernah melakukannya bisa berdiri lagi. Melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Kuil telah membuatmu sadar akan segalanya. Kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan tidak pernah melakukan hal seperti ini. Aula Guru Yu buru-buru memohon belas kasihan. Adalah benar untuk meminta belas kasihan terlebih dahulu. Utusan kuil mendengus dingin tetapi tidak berbicara. Memang tidak ada yang namanya melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Dia sengaja mengatakannya untuk menakut-nakuti Tuan Istana Yu, tetapi jika Yu Dian terutama menolak untuk mengaku bersalah, tuduhan melanggar hukum untuk keuntungan pribadi masih bisa digunakan. Hall Master Yu menundukkan kepalanya ketakutan dan diam-diam berkeringat dingin. Jika dia tidak berhati-hati, hidupnya akan benar-benar berakhir. Tapi kemudian dia memikirkannya, dia telah menemukan bakat terlarang, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dengan sedikit lebih percaya diri di hatiku, aku dengan hati-hati mengangkat kepalaku untuk melihat ke arah utusan kuil. Melihat bahwa dia tidak mendapat serangan, tiba-tiba aku merasa aneh. Mungkinkah dia melanggar hukum demi keuntungan pribadi? Utusan kuil pasti mengatakan ini dengan sengaja untuk menakut-nakuti dia. Tidak ada kemungkinan dia melakukan praktik pilih kasih dan malpraktik. Lagi pula, di wilayah Huangjiang, siapapun yang memenuhi syarat untuk membiarkan dia mengikuti tren tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukan praktik pilih kasih dan membungkuk. Hukum. Jika dia takut dengan melanggar hukum demi keuntungan pribadi, mungkinkah kejahatan lain juga ditakuti olehnya? Ini seharusnya tidak mungkin. Memikirkan titik di mana serangan utusan kuil terjadi, Hall Master Yu tiba-tiba terkejut dan memikirkan kemungkinan, yaitu ada yang salah dengan Huangmu. Tapi apa yang salah dengan Huangmu? Utusan kuil, mungkinkah ada yang salah dengan status Huangmu sebagai bakat terlarang? Tuan Istana Yu berkata dengan tidak percaya. Utusan kuil itu mencibir, masih belum bisa memahaminya. Tidak mungkin, utusan kuil, dia. Tuan Istana Yu gemetar, masih tidak percaya bahwa jika Huangmu bukan jenius terlarang, maka dia akan benar-benar mati. Tuan Istana Yu, atasan telah mengirimmu untuk mengambil alih kuil Huangjiang. Kamu benar-benar telah mendiskreditkan semua kuil terlarang. Melihat Tuan Balai Yu masih keras kepala, kemarahan utusan kuil tidak dapat lagi diredam jika kamu tidak datang untuk memeriksanya. Kuil itu mungkin telah melewatkan kuil itu sepenuhnya. Suara serak. Huangmu yang kamu bicarakan hanyalah Mu yang menempati peringkat ke-46 dalam daftar penyeberangan jiwa. Dan pemilik sebenarnya dari karakter peternakan itu adalah pemuda ini, yang usianya kurang dari 21 tahun. Apa? Hall Master Yu mengangkat kepalanya karena terkejut, dan sangat terkejut hingga dia langsung berubah menjadi batu. Personil kuil di belakang mereka menyebabkan keributan yang lebih besar. Mereka semua mengubah raut muka mereka karena terkejut dan memandang utusan kuil dengan tidak percaya. Kamu belum berumur 21 tahun dan kamu telah menjadi seorang jenius terlarang. 4 tahun lebih awal dari Anren menjadi jenius terlarang. Tunggu sebentar, apakah itu berarti dia mencapai Soul Crossing List sebelum dia berumur 21 tahun? Mendesis. Suara terengah-engah mencari udara dingin terus terdengar, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka sangat ketakutan ketika memikirkannya. Sungguh, itu benar-benar dia. Diakon Fang dan keduanya dengan gemetar mengeluarkan kristal informasi di pintu, dan dengan cepat melihat peringkatnya. Baru kemudian mereka menyadari bahwa sebenarnya ada 2 karakter peternakan dalam daftar yang memanjakan jiwa, tetapi siapa sangka bahwa Su Tianmu akan menduduki peringkat pertama. Tidak ada yang akan percaya bahkan jika aku memukulnya sampai mati. Kami benar-benar katak di dalam sumur. Mereka berdua saling memandang dengan susah payah, dan sampai pada kesimpulan yang sama dengan senyum masam. Keadaan biasa-biasa sajalah yang membatasi imajinasi mereka. Mu telah beralih dari peringkat Nayuan ke Duling. Bahkan jika mereka memukuli mereka sampai mati, mereka tidak percaya ada yang bisa melakukannya. Tapi Su Tianmu melakukannya dan menunjukkannya kepada mereka semua. Su Tianmu, kamu memiliki rahmat Changlan. Diakon Li hanya bisa menghela nafas. Dia melihat pertarungan Changlan melalui cermin Suanguang, tapi Changlan hanya mengandalkan sarana. Berapa banyak? Tidak mungkin, Yang Mulia Guru Kuil,
Anda pasti telah melakukan kesalahan. Ada rasa dingin di mata utusan kuil itu. Dia bahkan tidak tahu nama pemuda itu, dan dia berani mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tuan Yu, Anda telah membuat kesalahan besar dan benar-benar mengabaikan tugas Anda. Menurut peraturan kuil, Anda harus diberhentikan dari jabatan Anda dan diselidiki, dan Anda tidak akan pernah dipekerjakan. Kata-kata dingin dari utusan kuil menghantam kepala Hall Master Yu seperti guntur. Hall Master Yu terhuyung 2 langkah dan hampir roboh ke tanah. Utusan kuil, saya sudah tua dan tidak puas. Tuan Istana Yu tertegun sejenak, mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya, matanya yang lebar dipenuhi ketidakpuasan. Mengapa Huang Mu berada di peringkat 46, dan mengapa pemilik sebenarnya dari kata Mu adalah seorang pemuda di bawah usia 21 tahun, itu semua omong kosong. Utusan kuil kutu kupret itu pasti memanfaatkan musuhnya dan datang ke sini khusus untuk menghadapinya. Tidak yakin. Sebuah cibiran muncul di bibir kuil, dan ada banyak cara untuk meyakinkan Anda. Tuan Yu, lihat sendiri. Cermin Suanguang muncul di depannya, dan Hall Master Yu menatap cermin itu dengan malu. Daftar dueling tidak lebih baik dari daftar Nayuan. Daftar ini sudah lama berada di luar kendali mereka karena rusak selama bertahun-tahun. Bahkan sulit untuk melihat peringkatnya, apalagi menggunakan cermin Suanguang untuk melihat ke masa lalu. Identitas Huang Mu sangat sempurna. Apakah itu dia? Ketika dia melihat Sutianmu muncul di cermin Suanguang, dia tiba-tiba terbangun dan menggigit lidahnya karena terkejut. Petugas kuil di belakang memandang Sutianmu di cermin Suanguang dengan kebingungan. Mereka relatif tidak mengenal Sutianmu, dan mata mereka hanya memiliki rasa ingin tahu dan ketidakpercayaan yang dalam. Hei, pertarungan pertama adalah nomor 5 di Soul Crossing List. Melihat lawan pertama yang dihadapi Sutianmu adalah yang kelima di Soul Crossing List, seorang jenius tabu langsung muncul. Semua orang langsung terkejut. Kamu bisa mengambil posisi nomor 1 jika menang. Tidak mungkin kan? Melihat sulitnya pertempuran Sutianmu, staf kuil mulai ragu. Kekuatannya memang bagus, dan dia memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat di antara para jenius terlarang, tetapi itu tidak cukup untuk secara langsung melampaui Anren dan menempati posisi teratas. Diakon Fang juga merasa aneh, tetapi mereka terus membaca dengan sabar. Utusan kuil awalnya ingin membuat Aula Master Yu menyerah, tetapi ketika dia melihat bahwa setengah seperempat jam telah berlalu dan semua orang masih menatap cermin Suanguang, dia menjadi tertarik dan melihat ke cermin Suanguang. Dia belum mencapai alam spiritual. Ini luar biasa. Dia bisa melihat ada yang salah dengan kultivasi Sutianmu pada pandangan pertama. Bahkan jika dia tidak merasakannya secara pribadi, dia bisa menilai kesalahan Sutianmu pengalamannya selama bertahun-tahun. Tingkat kultivasinya pasti belum mencapai alam spiritual. Saya kira itu akan didasarkan pada tingkat kultivasi di alam Nayuan akhir. Staf kuil di belakangnya tercengang, dan salah satu dari mereka mengatakan sesuatu dengan santai. Utusan kuil terkejut ketika dia mendengarnya. Hanya ketika dia berada di tahap akhir dari alam Yuan, dia bisa menantang alam penyeberangan jiwa, yang mencakup beberapa alam kecil dan alam besar. Pantas saja ia bisa langsung menduduki peringkat teratas, dan juga bisa menduduki peringkat tinggi di antara para jenius terlarang. Menang. Seruan itu terdengar, utusan kuil itu menjadi tenang dan terus melihat ke cermin Suanguang, dan seruan itu terdengar lagi. Dia akan melawan Anren. Mungkinkah dia masih bisa mengalahkan Anren? Rekor sebelumnya saja sudah cukup baginya untuk menduduki posisi nomor 1. Seharusnya dia tidak bisa mengalahkan Anren, bukan? Semua staf kuil tampak bingung, dan mereka tidak percaya Sutianmu bisa mengalahkan Anren. Anren adalah legenda di seluruh Huangjiang. Selama bertahun-tahun, dia telah menjadi langit-langit yang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun. Betapapun kerasnya mereka tidak dapat mempercayainya, pertempuran telah dimulai. Kegembiraan dan naik turunnya pertempuran hanya akan membuat orang terkagum-kagum. Melihat pemandangan yang intens, bahkan Hall Master Yu dan utusan kuil pun terpesona. Apakah kamu akan kalah? Ledukan. Melihat Sutianmu akan kalah, begitu pikiran itu terlintas di benak semua orang, mereka melihat Sutianmu menerobos di tempat. Pada saat ini, mata semua orang bergerak-gerak. Ini jelas merupakan momentum untuk menerobos ke alam Nayuan. Dia memasuki alam Yuan tingkat 6, dan baru saja mulai mengalahkan alam spiritual.
Semua orang tercengang ketika mereka melihat cermin Suanguang. Bahkan Hall Master Yu dan utusan kuil yang berpengetahuan luas pun tercengang saat ini. Mencakup 4 alam, ditambah 1 alam besar, bakat bertarung ini sungguh mengerikan di luar imajinasi manusia. Diakon Fang dan Diakon Li saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka tahu bahwa mereka meremehkan Su Tianmu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka terlalu meremehkannya. Tidak heran dia bisa mencapai puncak daftar jenius terlarang. Sekarang mereka sepenuhnya menerimanya, dan bahkan mengakui otoritas Su Tianmu sebagai yang teratas dalam daftar penyeberangan jiwa. Anak ini, di antara para jenius terlarang, pasti bisa menduduki peringkat teratas. Utusan kuil bergumam di dalam hatinya. Sebelumnya, dia hanya berani mengatakan bahwa Su Tianmu berada di peringkat menengah dan atas dari para jenius terlarang, tapi sekarang sepertinya dia termasuk di antara para jenius terlarang. Anak ini akan segera tiba di Xuanjiang. Jika dia tiba di Xuanjiang, utusan kuil tampaknya adalah seorang pria yang takut akan kekacauan di dunia. Dia tidak bisa menahan kegembiraan ketika memikirkan masalah apa yang akan ditimbulkan Su Tianmu ketika dia tiba di Xuanjiang. Orang-orang di Xuanjiang yang memiliki pandangan tinggi akhirnya memiliki seseorang yang dapat memberi Anda pelajaran. An Ren dikalahkan. Melihat kekalahan An Ren dan bahkan bertepuk tangan untuk menyerah kepada Su Tianmu, semua orang memiliki emosi yang campur aduk. Mereka mengharapkan hasil ini, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah perasaan yang berbeda dan kejutan yang berbeda. Utusan kuil itu menghela napas panjang, perlahan mencerna keterkejutan di hatinya, menyingkirkan cermin Suanguang, dan menoleh untuk menatap dingin ke aula Master Yu. Tuan Yu, Anda tidak tahu apa-apa tentang orang lain, menyalahgunakan kekuasaan Anda, dan akan dihukum karena beberapa kejahatan. Hall Master Yu sangat ketakutan sehingga dia memaksakan dirinya kembali ke akal sehatnya. Dia melihat ke arah kuil dan menjadi pucat. Sekarang aku akan mengusirmu dari kuil dan menghadiahimu 10 cambukan cambuk dewa. Diusir dari kuil, kalahkan cambuknya. Kedua hukuman itu seperti guntur hukuman 9 surga, yang langsung membuat Master Aula Yu putus asa. Mengingat usahanya sebelumnya untuk menyenangkan Huang Mu dan 4 orang lainnya, dan pengabaiannya terhadap Su Tianmu, mau tak mau dia merasa menyesal di dalam hatinya. Alangkah baiknya jika dia memiliki sikap yang sedikit lebih baik terhadap Su Tianmu. Sayang sekali, tidak ada jika, tidak ada yang asli. Tempel membuat cincin penyimpanan di jarinya berkedip dengan cahaya redup, dan cambuk berduri hitam muncul di tangannya. Pukul cambuk ajaib. Hall Master Yu mundur 2 langkah karena ketakutan, dan staf kuil bahkan berusaha menghindarinya, berharap mereka semua bisa kabur dari Calenge Hall. Mengalahkan dewa dengan cambuk adalah hukuman unik di kuil terlarang. Ia bisa mengalahkan monster dengan cambuk, dan bisa mengalahkan dewa dengan cambuk. Setiap cambukan menimbulkan rasa sakit ganda bagi tubuh dan jiwa. 10 cambukan pasti akan merenggut separuh nyawa Hall Master Yu. Tuan utusan kuil, saya sangat buta sehingga saya melakukan hal yang salah. Tolong beri saya kesempatan untuk menebus dosa-dosa saya. Melihat utusan kuil memegang cambuk dewa, Tuan Balayu benar-benar ketakutan, dan kakinya gemetar dan dia berlutut untuk memohon belas kasihan. Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya berlama-lama. Utusan kuil itu acuh tak acuh dan mengayunkan cambuk dewa untuk memukulnya. Retakan. Tuan kuil Yu ingin bersembunyi, tetapi utusan kuil tidak bisa memberinya kesempatan untuk menghindar. Begitu cambuk dicambuk, raungan yang menyayat hati terdengar. Staf kuil ketakutan ketika mendengar ini, sementara Diakon Fang dan 2 lainnya tampak bahagia. Jika mereka mengetahui hal ini, mengapa mereka melakukannya? Jika Anda mendengarkan mereka sebelumnya, mengapa Anda memperlakukan anak-anak keluarga Huang seperti budak? Tapi dia pantas mendapatkannya. Bah bang bang. Setelah 4 atau 5 raungan, hanya suara cambuk yang tersisa. Tuan Balayu pingsan dan dipukuli hingga babak belur. Setelah 10 cambukan berlalu, utusan kuil mencabut cambuk dewa. Melihat ke aula Guru Yu yang hampir berbentuk manusia, dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan meraung, usir dia. Bukan karena dia kejam, tapi keberadaan kuil terlarang adalah untuk menemukan bakat. Tindakan Hall Master Yu telah sepenuhnya menyentuh inti dari prinsip kuil. Melihat Hall Master Yu dibawa dan diusir, orang-orang yang tersisa melihat ke arah kuil dan menggigil ketakutan di mata mereka. Wanita ini benar-benar orang yang kejam.
Apa yang dilakukan Hall Master Yu seharusnya melibatkan kalian semua. Utusan kuil memandang semua orang dan berbicara dengan dingin. Mendengar ini, wajah semua staf kuil menjadi pucat. Ini adalah kesalahan Hall Master Yu saja. Aturan ini sungguh berlebihan dan tidak masuk akal. Tapi mereka tidak panik. Mendengarkan perkataan utusan kuil, masalah pasti akan berbalik. Kamu seharusnya beruntung karena seseorang menyelamatkanmu. Utusan kuil itu mulai melambat dan berkata, seseorang telah mengukir tanda kejeniusan terlarang pada pemuda itu. Dengan ini saya mengimbangi kelebihan dan kekurangannya, dan tidak menyisakan apapun untuk Anda. Petugas kuil menghela nafas lega dan mendapat peringatan palsu. Lalu mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, siapakah penyelamat mereka. Apakah kamu ingin aku memanggil namamu? Melihat tidak ada yang maju, utusan kuil berkata dengan tenang. Diakon Li mendorong Diakon Fang, dan Diakon Fang tidak punya pilihan selain berjalan keluar dengan kaku. Kekejaman utusan kuil tadi terlalu menakutkan, dan dia takut utusan kuil akan berbalik dan menghukumnya, yang mana itu lebih dari sekadar hukuman. Sepadan dengan kerugiannya, Yang Mulia, utusan kuil, saya memberi Sutianmu tanda jenius terlarang ketika dia menyerang peringkat Nayuan. Utusan kuil itu menatap Diakon Fang sejenak, dan matanya tiba-tiba berubah dingin, mengapa kamu tidak melaporkan masalah ini kepada Tuan Istana Yu? Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang dingin menyelimuti Diakon Fang. Memberi tanda jenius terlarang saja bisa dikatakan sama sekali tidak berguna. Tidak bisa melindungi Sutianmu seperti Huangmu. Bagaimana jika Sutianmu menghadapi krisis hidup dan mati dan kehilangan nyawanya di tangan orang lain? Keluar dari seorang jenius terlarang. Kejahatan ini lebih serius daripada yang dilakukan Hall Master Yu. Benar saja, tidak ada hal baik yang akan terjadi jika Anda berdiri. Maaf, Tuan Kuil. Diakon Fang mengguncang tubuhnya dan buru-buru berlutut untuk meminta maaf, bawahan saya berbicara dengan ringan. Pada saat itu, sudah menjadi batas tugas saya untuk menandai Sutianmu dengan tanda jenius terlarang. Penguasa kuil telah pergi sepanjang tahun. Masalah ini sangat penting. Saya ingin dewa akan melaporkan kepadanya ketika dia kembali. Saya tidak pernah berpikir bahwa penguasa istana tidak mendengarkan apa yang saya katakan dan secara membabi buta mencoba menyenangkan Huangmu dan 4 orang lainnya, yang menyebabkan kesalahan besar. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Mohon minta utusan kuil untuk menghukummu. Diakon Fang tidak menyalahkan Tuan Istana Yu sendirian, dan bahkan mengambil tanggung jawab pada dirinya sendiri. Hal ini membuat semua staf kuil tergerak. Memikirkan bagaimana mereka telah mempersulit Diakon Fang dalam beberapa hari terakhir, mereka semua menundukkan kepala karena malu. Utusan kuil itu mengangguk sedikit dan memandang Diakon Fang dengan kagum. Kalau begitu, itu bukan salahmu. Bangunlah. Terima kasih, utusan kuil Tuan. Diakon Fang menghela nafas lega dan berdiri setelah berterima kasih padanya. Karena Anda telah mencapai prestasi besar dalam menemukan orang jenius terlarang, dengan ini saya mengirim Anda untuk mengabdi di kuil Xuanjiang. Apakah Anda bersedia? Apa? Diakon Fang baru saja selamat dari bencana tersebut ketika kejutan yang tiba-tiba membuatnya bingung dan memandang utusan kuil dengan tidak percaya. Utusan kuil itu sedikit mengernyit, tidak mau. Diakon Li muncul dengan wajah bahagia dan mendorong Diakon Fang. Diakon Fang akhirnya tenang dan buru-buru mengangguk ketika dia menyadari itu bukanlah ilusi. Saya bersedia, terima kasih kepada kuil karena telah membina saya. Sekarang, hapus identitas Huangmu sebagai jenius terlarang, dan berikan Sutianmu identitas jenius terlarang. Kecuali si jenius terlarang, tidak ada yang bisa membahayakan nyawanya di bawah perlindungan kuil terlarang. Ya, Diakon Fang menanggapi dengan gembira. Setelah menerima izin dari utusan kuil, dia segera menghapus identitas Huangmu sebagai jenius terlarang dan menggantinya dengan Sutianmu. Huangmu, jika kamu bertemu Sutianmu lagi, kamu pasti akan mati. Setelah melakukan ini, Diakon Fang dengan senang hati menyimpan kristal informasi tersebut. Saat berikutnya Huangmu dan Sutianmu bertemu, selama Sutianmu cukup kuat, Huangmu akan mati. Tuan Fang, kuil Huangjiang masih membutuhkan seseorang untuk memimpinnya. Menurut Anda, siapa yang cocok menjadi penguasa istana ini? Utusan kuil itu menenangkan diri dan menanyakan pendapat Diakon Fang. Diakon Fang, tidak, dia seharusnya dipanggil Tuan Istana Fang sekarang,
Tetapi dia jelas mengalami kesulitan beradaptasi dengan identitas ini untuk sementara waktu, dan butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa dia sedang ditanya. Beralih untuk melihat orang-orang di belakangnya, petugas kuil memandangnya dengan penuh harap. Bahkan jika dia hanya penguasa kuil terlarang Huangjiang, mereka sangat menginginkan pekerjaan, dan itu juga merupakan kesempatan untuk melompati gerbang naga. Utusan guru kuil, saya juga memiliki andil dalam menemukan Diakon Su Tianmu dan Li. Dia lebih cocok menjadi guru kuil. Bagaimana mungkin Tuan Istana Fang memanfaatkan sekelompok orang yang membuat masalah bagi mereka? Tentu saja, dia akan memilih teman yang akan berbagi kesulitan yang sama dengannya. Baiklah, Diakon Li, mulai sekarang, kamu adalah penguasa kuil ini. Utusan kuil tidak keberatan sama sekali dan segera menunjuk Diakon Li. Terima kasih, utusan kuil Tuan. Diakon Li sangat bersemangat. Setelah menatap Tuan Istana Fang dengan penuh rasa terima kasih, dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada utusan kuil. Tuan Fang, mohon ikuti utusan saya untuk bertugas di Xuanjiang. Di sisi lain, Su Tianmu terbang ke Sunset Sek setelah beristirahat sejenak. Panennya benar-benar tidak kecil. Dia menggosok cincin penyimpanan dan tidak bisa menahan senyum. Setelah bertarung melawan kamar dagang Flying Eagle, bukan hanya panennya yang tidak sedikit, itu juga panen yang sangat besar. Semua cincin penyimpanan di kamar dagang Flying Eagle dikantongi olehnya. Kekayaan bersih seorang wakil presiden dan lebih dari 500 orang kuat hanya bisa dibayangkan betapa kayanya. Hanya berbagai harta surga, material, dan bumi yang menumpuk di puncak 1000 kaki. Sekarang kamu telah berkultivasi ke alam transformasi roh, kamu akan aman. Bahkan jika vena gelap kelima dibuka, itu akan cukup untuk berkembang ke alam transformasi spiritual tanpa hambatan bahkan jika konsumsi sumber daya lebih besar. Pada saat yang sama, ramuan jiwa lain yang dibutuhkan oleh Kaisar Abadi Geblek telah dikumpulkan, dan dapat disempurnakan segera setelah keterampilan alkimia tersedia. Pada saat itu, tidak perlu khawatir tentang keselamatan Kaisar Abadi Geblek, dan tidak perlu terus menekan pagoda. Ramuan yang dibutuhkan para senior benar-benar lebih sulit daripada yang terakhir. Memikirkan hal ini, Su Tianmu tidak bisa menahan senyum pahit. Di antara 10 ramuan yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Abadi Geblek, yang memiliki persyaratan paling rendah adalah satu disempurnakan di pesawat luar angkasa. 9 tipe sisanya masing-masing lebih sulit daripada yang terakhir. Kekayaan lebih dari 500 orang berkuasa hampir tidak dapat ditemukan bersama, sehingga kesulitannya dapat dibayangkan. Di mana saya harus pergi untuk memperbaiki pembuluh darah gelap saya? Su Tianmu merenung. Salah satu alasan mengapa dia kembali ke klan Matahari Terbenam adalah karena klan Matahari Terbenam memiliki tempat yang bagus untuk membantunya memulihkan pembuluh darah gelapnya lainnya adalah Gua Vientin. Ayo pergi ke Gua Wanxiang. Terdapat berbagai kesulitan di Gua Wanxiang, antara lain pedang, senjata, pedang dan kapak, es, hujan, angin dan api, yang sangat cocok untuk memulihkan urat-urat gelap. Mendarat di gerbang Sunset Sek, melihat pemandangan yang familiar namun asing, aku hanya bisa menghela nafas. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari setengah tahun, dan aku tidak akan tinggal terlalu lama ketika aku kembalilah kali ini. Ayo pergi ke Menara Diansing dulu. Dengan satu lompatan, dia sampai di depan Menara Diansing tanpa mengganggu siapapun. Mendorong pintu hingga terbuka, Anda dapat melihat sekilas gudang kayu. Su Tianmu memandangi gudang kayu itu sejenak, dan tidak bisa menahan senyum. Bukankah ini gudang kayu yang dibangun Zheng Yaning ketika dia menjaga Jian Feng untuknya? Menara Diansing. Ketika dia memasuki loteng, dia melihat semuanya didekorasi dengan akrab. Klan itu jelas sangat memperhatikan urusannya. Wei Hao, siapa di dalam sana? Terdengar raungan keras di luar, dan saat Su Tianmu mengira suara itu terdengar familiar, niat membunuh datang satu demi satu. Alam Nayuan tingkat pertama. Merasakan bahwa orang yang membunuhnya hanya berada di alam Nayuan tingkat pertama, Su Tianmu tersenyum menghina. Dia bahkan bisa membunuh alam Nayuan tingkat pertama, tetapi dia berani menyerangnya pada awalnya tingkat alam Nayuan. Saya benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Ledukan. Hanya dengan sedikit momentum, penyerangnya terlempar dan terjatuh dengan keras ke halaman.
Su Tianmu berbalik dengan tenang, berjalan keluar dari loteng, dan memandang Zheng Yaning, yang berdiri karena malu, memegangi dadanya, dengan raut muka keheranan di wajahnya. "Nona Zheng, kenapa kamu?" Dia mengira orang lain yang ingin membunuhnya, jadi bagaimana mungkin Zheng Yaning? Su Tianmu. Zheng Yaning berseru tak percaya seolah-olah dia baru saja melihat hantu ketika melihat Su Tianmu. Su Tianmu menggerakkan sudut mulutnya. Apakah hubungan itu salah paham? "Nona Zheng, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari setengah tahun. Mengapa Anda tampak menaruh dendam terhadap saya ketika kita bertemu?" "Sangat banyak." Zheng Yaning memandang Su Tianmu dengan mulut terbuka dan tertegun beberapa saat sebelum menyadari bahwa itu adalah kesalahpahaman besar. Tidak, saya pikir orang lain yang masuk ke loteng Anda, jadi saya mengambil inisiatif." Selama lebih dari setengah tahun, dia telah menjaga menara Diansing untuk Su Tianmu dan tidak pernah mengizinkan siapapun masuk pintu halaman terbuka. Dia langsung marah dan mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada penyusup. Tapi dia tidak pernah menyangka Su Tianmu akan kembali. Itu salah. Zheng Yaning tiba-tiba menjadi dingin dan menunjuk ke arah Su Tianmu dengan pedangnya. "Siapa kamu?" Bahkan tidak bisa mengenalinya. Su Tianmu berkata tanpa daya, "Saya bisa menjadi siapa lagi? Su Tianmu telah mati di alam rahasia makam pedang. Jangan mengira kamu bisa menyamar sebagai dia karena kemampuan penyamaranmu yang luar biasa. Katakan padaku, siapa kamu?" Meskipun dia tidak mempercayainya, Su Tianmu telah meninggal di alam rahasia makam pedang setengah tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa kembali tanpa insiden? Su Tianmu kaget. Ternyata seperti orang-orang dari klan Tianyuan, mereka mengira dia mati di alam rahasia makam pedang. "Kembalinya, saya masih harus membuktikan diri, yang membuat saya merasa sedikit tidak berdaya hanya dengan memikirkannya." Zheng. Pakaiannya berkibar, memancarkan 1/10 kekuatan pedang. Bang! Dengan hanya 1/10 kekuatan, Zheng Yaning ditekan sampai dia setengah berlutut di tanah. Oke, pedang yang sangat kuat. Zheng Yaning merasa seperti ditusuk oleh ribuan pedang, yang sangat tidak nyaman. Dia telah memahami 6 tuling pedang, tetapi di bawah kekuatan pedang ini, dia sekecil kunang-kunang dan bulan yang cerah. Su Tianmu mencabut kekuatan pedangnya, dan Zheng Yaning bersandar di tanah karena malu dan terus terengah-engah. Dalam sekejap, dia merasa seperti telah berjalan melewati gerbang neraka. "Nona Zheng, apakah kamu yakin ini aku sekarang?" Su Tianmu bertanya sambil tersenyum. Zheng Yaning berdiri sambil terkesiap, menatap Su Tianmu dengan heran, dan setelah beberapa saat, mengangguk karena terkejut. "Su Tianmu, benarkah itu kamu? Apa kamu benar-benar belum mati?" Su Tianmu mengangguk, dan Zheng Yaning dipenuhi dengan kegembiraan. Selama 6 bulan terakhir, inilah hari yang dia nantikan siang dan malam. Tapi ketika dia tersenyum, dia menangis. Dia membangun kembali gudang kayu di halaman hanya untuk mengingat masa lalu dan menunggu pertemuan yang mustahil. Sekarang, dia akhirnya menunggu. "Nona Zheng, aku tahu kamu tidak mungkin mati. Mereka semua bilang kamu sudah mati. Aku tidak percaya. Tidak ada yang bisa membunuhmu. Jadi bagaimana dengan makam pedang? Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengambil nyawamu. Hanya ingin menghiburnya." Tapi Zheng Yaning berdiri di samping sambil menangis. "Tapi mereka tidak percaya, tapi saya percaya. Fakta membuktikan bahwa saya benar." Zheng Yaning menyeka air matanya dan tersenyum cerah. Sebelum Su Tianmu dapat berbicara, dia berbalik dan berlari keluar dengan gembira. "Su Tianmu, tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan segera melewati kakakku dan kakak senior Luo." Melihat kosong pada sosok Zheng Yaning yang berlari sambil menyeka air mata, Su Tianmu tampak sedikit rumit. Setelah sekian lama, dia tersenyum sedikit, merasa seperti seorang teman dekat, dan itu bagus, sangat bagus. Berjalan ke loteng, duduk di depan meja batu, dan menunggu Zheng Yaning menelepon seseorang. Hanya dalam 2/4 jam, ada gelombang aura yang mengalir deras. Su Tianmu, ini benar-benar kamu." Orang pertama yang bergegas ke menara Diansing adalah Lo Hu Hong. Melihat bahwa itu benar-benar Su Tianmu, tubuhnya terkejut dan bahagia. "Selama lebih dari setengah tahun, kukira kamu sudah mati. Hahaha." Luo Hong memeluk Su Tianmu, dan dia bahkan lebih bersemangat daripada memegang kecantikan yang tiada taraf.
Hal ini membuat Su Tianmu merasa tidak berdaya dengan sahabatnya, dia masih bersemangat. Dia benar-benar tidak tahan jika tangan dan kakinya digunakan bersama. Su Tianmu, apakah kamu benar-benar belum mati? Sebuah seruan terdengar. Su Tianmu berbalik dan melihat Cao Yi yang datang, menatapnya dengan terkejut dan gembira. Anak baik, kamu benar-benar belum mati. Suara kejutan lainnya terdengar, dan dalam sekejap, Zheng Siji datang. Hahaha, aku tahu tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengambil nyawamu. Kakak senior Su, senang sekali kamu tidak mati. Suara serak. Dong Heng, Chen Qian dan yang lainnya juga bergegas satu demi satu, begitu pula Liu Feng dan yang lainnya. Mereka semua mengesampingkan apa yang mereka lakukan dan segera bergegas. Su Tianmu melihat semua teman dekatnya datang dan suasana hatinya sangat baik. Saya pulang terlambat, yang membuat semua orang khawatir. Hei, kenapa kamu membicarakan hal ini? Selama kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja, itu yang terbaik. Semua orang di Luohuhong tersenyum. Saudara senior Zhang sedang menjalankan misi di Tanah Suci dan tidak dapat datang untuk saat ini, tetapi kami telah memberitahu dia tentang kepulangan Anda dengan selamat. Su Tianmu tersenyum ringan dan mengangguk. Zhang Xunping benar-benar tidak melihatnya selama lebih dari setengah tahun. Saudara muda Su, tingkat kultivasimu saat ini. Ikutlah dengan kami ke Tanah Suci. Luohuhong mengundang dengan hangat, wajahnya bersinar merah, dan Liu Feng serta yang lainnya memandang Su Tianmu dengan penuh harap. Apakah kalian semua telah menerobos ke alam penyeberangan jiwa? Su Tianmu bertanya dengan heran, tetapi tidak banyak kejutan. Liu Feng dan yang lainnya mengikutinya ke alam rahasia makam pedang, semuanya berada di alam Nayuan. Pada tahap selanjutnya atau bahkan di puncak, pada dasarnya adalah hal yang biasa untuk menerobos alam spiritual dalam lebih dari setengah tahun. Terima kasih, kita semua telah menerobos alam roh. Selama kita berpartisipasi dalam penaklukan orang suci, kita bisa menjadi orang suci dan orang suci. Liu Feng berkata sambil tersenyum tipis, memandang Su Tianmu dengan penuh rasa terima kasih bersama Luohuhong dan yang lainnya yang lain. Jika bukan karena Su Tianmu, mereka akan melakukannya. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menembus alam spiritual secepat itu. Hu Ziji, Zhao Kuan dan lainnya yang berpartisipasi dalam pertanyaan Feng Yang bersama mereka belum berhasil menembus alam penyeberangan spiritual. Beberapa bahkan mundur daripada maju karena pukulan berat yang mereka terima dalam pertanyaan Feng Yang. Selamat, aku jauh di belakangmu. Sejauh ini, aku baru menembus alam Nayuan tingkat ke-7. Setelah mendengar kata-kata Su Tianmu, semua orang terkejut dan memandangnya dengan tidak percaya. Su Tianmu, kamu pasti telah tinggal di alam rahasia makam pedang tingkat tinggi selama 6 bulan terakhir, kan? Bagaimana dengan budidayamu? Luohuhong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mengapa panennya kurang dari alam rahasia makam pedang tingkat rendah? Tidak peduli apa, itu harus sama dengan mereka juga telah menerobos ke alam spiritual. Mungkinkah alam rahasia makam pedang tingkat tinggi memiliki peluang yang jauh lebih sedikit daripada alam rahasia makam pedang tingkat rendah? Liu Feng tidak mengerti dan ingin bertanya, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru menarik kembali kata-kata yang keluar dari bibirnya. Adik Luo, jangan tanya. Luohuhong menoleh untuk melihat Liu Feng dengan cemberut. Dia prihatin, jadi mengapa dia tidak bisa bertanya? Liu Feng tidak punya pilihan selain menjelaskan alasannya kepada Luohuhong. Setelah mendengar ini, Luohuhong tertegun dan menamparkan keningnya karena kesal. Saya benar-benar tidak punya otak untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Liu Feng benar. Pasti ada banyak peluang di dunia rahasia tingkat tinggi makam pedang, tetapi Su Tianmu terlalu lemah dan tidak memiliki latar belakang. Bagaimana dia bisa memanfaatkan peluang dari para jenius makam pedang? Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untuk semua orang kali ini, jangan menolak. Melihat Luohuhong tidak terus bertanya, Su Tianmu tidak menjelaskan. Dia mengangkat tangannya dengan murah hati, dan setumpuk materi surgawi dan harta duniawi muncul depan semua orang. Dia mendapatkan lebih banyak barang dari para master kamar dagang elang terbang daripada yang bisa dia gunakan. Semua orang di sini adalah teman dekatnya yang memiliki kesulitan yang sama, jadi tentu saja dia harus membantu mereka. Su Tianmu, kami menerima keuntungan darimu setiap saat. Bagaimana kami bisa? Luohuhong langsung menolak.
Dia telah menerima keuntungan dari Su Tianmu berkali-kali. Ketika dia melihat harta karun di depannya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, kata-katanya berhenti tiba-tiba, dan kata-kata lainnya tersangkut di tenggorokannya. Harta karun ini mungkin bukan apa-apa bagi Su Tianmu, tapi bagi mereka, itu semua adalah harta karun yang sulit didapat meski kepalanya patah. Ini, Liu Feng dan yang lainnya tercengang. Mereka ingin menghitung nama bayi-bayi itu, tetapi bibir mereka gemetar dan mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mari kita bagi. Melihat raut muka kaget mereka, Su Tianmu berkata sambil tersenyum tipis. Gulu, gulu. Suara menelan terus berlanjut. Luo Huhong dan yang lainnya tidak bisa mengalihkan pandangan dari bayi itu, dan mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menolak. Banyak, terima kasih, kakak muda Su. Terima kasih, kakak Su. Adik laki-laki Su, kakak perempuan, aku tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali, bagaimana kalau aku berjanji padamu? Su Tianmu tersenyum dan melambaikan tangannya agar semua orang membagi barang dengan cepat. Orang-orang di Lohuhong juga kasar, dan mereka seperti serigala lapar yang saling membunuh, dan mereka membagi barang setelah beberapa saat. Saudara muda Su, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Luo Huhong menahan kegembiraannya dan memandang Su Tianmu dengan cemas. Harta ini pasti dibawa oleh Su Tianmu dari alam rahasia makam pedang tidak memperoleh apa-apa, namun yang paling penting bagi seorang kultivator adalah berkultivasi. Di tahap akhir alam Nayuan, Anda pasti tidak akan bisa memasuki tanah suci bersama mereka. Ayo pergi ke Gua Wan Xiang dulu. Gua Vientin. Semua orang di Lohuhong tertegun sejenak, lalu mata mereka berbinar setelah saling memandang. Kami kebetulan pergi ke Gua Wan Xiang untuk mendapatkan pengalaman lain, jadi ayo pergi bersama. Konon tidak ada tanah suci yang selengkap Gua Wan Xiang. Kalau ke sana sekalipun akan berkurang. Ayo pergi bersama. Tentu saja Su Tianmu tidak akan menolak, dan berangkat ke Gua Wan Xiang bersama Luo Huhong dan yang lainnya. Di antara ngarai, angin masih menderu-deru di pintu masuk Gua Wan Xiang, dan murid-murid yang datang untuk berlatih terus-menerus keluar masuk. Kakak senior Luo, kakak senior Chao, kakak senior Liu. Melihat Luo Huhong dan yang lainnya, para murid yang lewat menyambut mereka dengan hangat dan penuh hormat. Saat ini, Luo Huhong dan yang lainnya adalah makhluk teratas di antara para murid. Bahkan para tetua biasa pun lebih rendah dari mereka. Bahkan Dong Heng dan yang lainnya harus mengambil jalan memutar. Siapa yang tidak tahu bahwa Dong Heng dan yang lainnya adalah teman dekat Su Tianmu, dan Su Tianmu adalah teman dekat Luo Huhong dan yang lainnya semua telah melindungi Dong Heng dan yang lainnya. Di dalam klan, pada dasarnya tidak ada yang berani macam-macam dengan mereka. Siapa itu? Begitu murid-murid yang lewat mengangkat kepala, mereka melihat Su Tianmu dan langsung terkejut. Su Tianmu, apa-apaan? Kalau begitu, itu Su Tianmu. Di depan Gua Wan Xiang, semua orang yang melihat Su Tianmu ketakutan. Yang pemalu bahkan sangat ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah, mengira mereka sedang silau atau melihat hantu. Su Tianmu dan yang lainnya masuk ke Gua Vientin dan mengabaikan mereka. Saudara muda Su, apakah kamu yang terakhir kali meninggalkan namamu di daftar perak Gua Wan Xiang? Luo Huhong menatap Su Tianmu dengan cermat saat angin menderu dan bertanya. Ini aku. Su Tianmu mengangguk dan mengakui, tidak ada yang disembunyikan. Ini benar-benar kamu. Luo Huhong memandang Su Tianmu dengan heran. Dia sudah lama curiga bahwa karakter binatang itu adalah Su Tianmu. Tetapi pada saat itu, Su Tianmu hanya memiliki sedikit budidaya, dan dia telah melewati 20 gajah dan masih meninggalkan namanya di daftar perak, sangat jahat hingga membuat jantung berdebar-debar. Setelah beberapa saat, Luo Huhong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Monster memang seperti ini, dan orang harus mematuhinya. Kali ini pasti lebih dari 30 gajah, kan? Su Tianmu mengangguk, dan Luo Huhong menarik napas dalam-dalam. Dia juga ingin melampaui 30 gajah dan mencapai titik mendirikan klan. Gambar pertama masih berupa angin. Su Tianmu dan kelompoknya bergegas dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan Dong Heng dan yang lainnya tidak terkecuali. Gambar kedua adalah es dan salju. Tidak ada tekanan. Gambar ketiga, kobaran api yang membakar langit, masih tanpa tekanan. Gambar keempat, gambar kelima.
Sampai gajah ke-13, Dong Heng dan yang lainnya dikalahkan satu demi satu. Setelah gajah ke-20, Luo Huhong dan yang lainnya merasakan tekanan yang lebih besar oleh gajah ke-25, hanya Su Tianmu, Liu Feng, dan lainnya yang tersisa dalam tim besar. 4 orang, Luo Huhong dan Cao Yang. Kecuali Su Tianmu, Luo Huhong dan 3 lainnya jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tetapi mereka masih mengertakkan gigi dan bergerak maju. Kakak senior Luo, aku tidak tahan lagi. Adik Su, ayolah. Di 28 gajah, hanya Su Tianmu dan Luo Huhong yang tersisa. Kakak senior Luo, bisakah kamu bertahan? Su Tianmu memandang Luo Huhong sambil tersenyum dan bertanya. Baik, lumayan. Luo Huhong mengeluarkan 3 kata dari sela-sela giginya. Saat ini, dia penuh luka dan berdarah, seperti pengemis di pinggir jalan, dan penampilan spesifiknya tidak terlihat. Luo Huhong menatap Su Tianmu dengan susah payah, dan melihat bahwa Su Tianmu tidak hanya sedikit malu, tetapi luka yang dideritanya sangat ringan dibandingkan dengan dia, dan dia jauh lebih baik darinya. Monster ini. Luo Huhong menundukkan kepalanya dengan keterkejutan di matanya, dan ada kepahitan di sudut mulutnya. 29 gajah. Bang! Ketika mereka mencapai 29 gajah, Luo Huhong tidak dapat bertahan lagi dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Su Tianmu membantu Luo Huhong berdiri dan memberinya jamu. Adik Su, aku tidak bisa melanjutkan lagi. Tinggalkan aku sendiri dan ambil gajah ke-30. Luo Huhong berkata dengan lemah. Dia bisa bangga bisa meninggalkan namanya di gajah ke-29, tapi dia ingin melakukannya pertama saksikan Su Tianmu mencapai gambar ke-30. Su Tianmu mengangguk, Luo Huhong tidak akan membahayakan nyawanya di sini, dan berdiri dan berjalan menuju gambar ke-30. Melihat Su Tianmu menghilang di tepi gajah ke-30, Luo Huhong tersenyum, merasa senang sekaligus getir. Hanya saudara muda Su yang mampu mendirikan sebuah klan. Setelah berjuang untuk bangun, dengan sebuah pikiran, tekanan itu menghilang seketika, dan daftar segala sesuatu muncul di langit. Melihat daftar Wan Xiang dengan sumbu perak, Luo Huhong menghela nafas. Dia mengambil penanya dan meninggalkan namanya di daftar Vientin, dan saat berikutnya batu giok yang tergelincir di tas penyimpanannya bergetar. Kakak senior Luo, cepat keluar, sesuatu terjadi pada klan itu. Apa? Luo Huhong terkejut dan pada saat yang sama bertanya-tanya, bagaimana sesuatu bisa terjadi pada klan tersebut ketika semuanya berjalan dengan baik. Seorang anak dari keluarga Huang di Xuanjiang. Apakah kamu membunuh Tian Yuanmen sebelum kamu datang ke sini? Setelah membaca pesan kedua, tangan Luo Huhong gemetar karena terkejut hal sebesar itu terjadi. Bagaimana mungkin si jenius Xuanjiang datang ke sini dan membunuh Tian Yuanmen? Dia pasti datang ke klan Matahari Terbenam untuk menendang klan tersebut. Kakak senior Luo, Huangmu itu pasti ada di sini untukmu. Saat melihat panggilan ketiga, hati Luo Huhong langsung tenggelam. Sekarang dia pasti menempati posisi sebagai murid terkuat di klan tersebut. Xuanjiang Tianjiao pasti tidak akan melepaskannya ketika dia menendang klan tersebut. Dia bahkan belum pernah ke Xuanjiang, dan sekarang dia harus menghadapi tantangan murid-murid Xuanjiang, yang sangat menegangkan. Masih jenius terlarang, mendesis. Setelah membaca informasi identitas Huangmu, wajah jelek Luo Huhong menjadi pucat. Itu sangat tabu hingga membuat orang putus asa. Jika Anda melawan jenius terlarang, kemungkinan besar Anda akan mati. Kakak senior Luo, wakil kepala sekolah memintamu untuk memanggil Su Tianmu dan membiarkan dia bertarung melawan jenius terlarang bersama-sama. Suara di slip giok kemudian terdengar, Luo Huhong tertegun, dan melihat ke arah San Xiang, raut mukanya berubah lagi. Minta Su Tianmu melawan musuh bersama. Lelucon yang luar biasa. Su Tianmu berada di alam Yuan tingkat ke-7, menghadapi jenius terlarang, itu akan menjadi jalan keluar yang sempit dari kematian. Setelah akhirnya keluar dari dunia rahasia makam pedang, dia akan mati. Wakil kepala sekolah bingung. Retakan. Luo Huhong diam-diam mengutuk di dalam hatinya, menghancurkan batu giok itu dengan marah, dan meninggalkan gua Wan Xiang sambil berpikir. Tidak mungkin dia meminta Su Tianmu keluar. Bahayanya hanya bisa ditanggung olehnya sendiri. Dalam 30 detik, Su Tianmu memandangi laut di depannya, dengan air pasang naik dan turun, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Ke-30 gajah itu tidak menunjukkan kekuatan penghancur yang dia harapkan. Hanya laut di depannya yang sangat tenang.
Menatap ke langit, hanya ada satu putaran terik matahari, yang agak terlalu besar dan hampir jatuh. Sesaat kemudian, raut muka Sutianmu tiba-tiba berubah, dan dia melihat matahari yang terik di langit turun dengan cepat. Matahari tidak terbenam, ia hanya terbenam dengan kecepatan yang tidak terbayangkan, dan bulan terbit. Wah, wah, wah. Bulan terbit dengan cepat, menyebabkan air pasang melonjak. Saat gelombang badai naik, suara air pasang sama kerasnya dengan guntur. Mendengus. Air pasang menghantam tubuhnya, dan Sutianmu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Bukan kekuatan air pasang yang menerpanya, tapi kekuatan tak kasat mata yang merobek tubuhnya. Sumber kekuatan ini adalah bulan yang terbit dengan cepat. Kekuatan bulan cukup untuk mempengaruhi pembentukan pasang surut di laut, dan merobek-robek tubuh fisik jelas merupakan pukulan yang menghancurkan. Bahkan jika tubuh fisik Sutianmu telah mencapai alam persilangan roh, sulit untuk menahannya, dan kulit dan daging mulai berubah bentuk seiring dengan mulainya robekan. Itu saja, dia hampir tidak dapat menahannya, tetapi bulan tidak hanya merobek tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Ah! Sutianmu tidak bisa menahan erangan kesakitan, wajahnya berubah kesakitan. Itulah yang ingin saya rasakan. Namun dia kesakitan dan bahagia. Kekuatan robekan yang kuat inilah yang dapat membantunya semakin memperkuat tubuh dan jiwanya, sehingga memulihkan urat apinya dan meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam melahap Raja Api Langit. Bulan besar terbit ke langit, lalu segera terbenam, dan segera matahari besar terbit, terus mengoyak jiwa dan raga. Dalam siklus ini, tubuh dan jiwa Sutianmu menguat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gua Wanxiang, kami benar. 2 jam kemudian, Sutianmu mengertakkan gigi dan duduk untuk berlatih. Setelah berkonsentrasi selama 1 jam, jiwanya segera memasuki pagoda ketika waktunya tiba. Senior, di lantai pertama pagoda, Kaisar Abadi Geblek memandang Sutianmu dan sedikit mengangguk. Telanlah jiwa Dewa Surgawi pada tingkat pertama terlebih dahulu. Sutianmu mengangguk. Hanya ada satu Dewa Surgawi yang tersisa di tingkat pertama. Melahapnya akan membuat lebih mudah untuk melahap jiwa Dewa Langit. Kaisar Abadi Orang Geblek mengangkat tangannya, kabut putih menyebar, dan jiwa surgawi terakhir di lantai pertama muncul di depan mereka berdua. Kaisar Abadi Geblek, kasihanilah aku. Tianzun ini tidak seperti Wu Jianzun dan yang lainnya. Dia keluar dan memohon belas kasihan dengan wajah penuh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari nasib dilahap, dan tidak ada gunanya melawan dan berjuang. Dia mungkin juga berdoa kepada Kaisar Geblek itu agar bersikap baik padanya. Kaisar Abadi Geblek secara langsung mengabaikan permohonan belas kasihannya, dan Sutianmu tidak bisa berhati lembut dan langsung mengaktifkan catatan surga pembukaan kekacauan untuk melahap jiwa Dewa Surgawi. Ah, Kaisar Geblek, kamu harus mati dengan bahagia. Kekuatan robek yang kuat membuat Tianzun meraung dan mengutuk kesakitan, tetapi Kaisar Abadi Orang Geblek tidak menganggapnya serius. Bahkan ada cibiran di sudut mulutnya. Bukankah dia mati dengan baik? Sutianmu menelan jiwa Tianzun dalam satu tarikan napas. Pada saat ini, dia merasa sangat penuh kekuatan. Itu jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia menelan Dewa Langit Dewa Api Surgawi. Dengan lompatan tubuh, dia dan Kaisar Abadi Geblek mencapai lantai 2 pagoda. Nak, jiwa Lord Skyfire berisi sepotong api dari langit dan bumi, berhati-hatilah saat menghadapinya. Sebelum mengambil tindakan, Kaisar Abadi Geblek mengingatkan bahwa Lord Skyfire jauh lebih kuat daripada Lord Sensing. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa terbunuh. Sutianmu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bisa lengah hanya karena dia memiliki jiwa Dewa Surgawi sebagai landasannya. Keluarlah, Tuan Dewa Api Surgawi. Saat Kaisar Abadi Geblek berbicara, lapisan kedua kabut putih menyebar, suhu tinggi naik, dan langsung menjadi panas. Sutianmu mengerutkan kening, ketidaknyamanan muncul di wajahnya. Meskipun dia dalam kondisi jiwa sekarang, suhu yang meningkat masih membuatnya merasa seperti tubuhnya sedang dipanggang di atas api. Kaisar Abadi Geblek, anak ini baru mencapai alam Yuan, jadi biarkan dia melahapku. Bukankah ini terlalu tidak sabar? Seorang pria parubaya berambut merah mengenakan jubah merah besar melangkah maju dan muncul di depan Sutianmu dan keduanya, dengan api di matanya, siap untuk keluar dan berubah menjadi api yang membumbung ke langit kapan saja. Dewa Langit tidak lebih baik dari Dewa Surgawi. Saat pertama kali Sutianmu naik ke tingkat kedua,
Dewa Langit Api mengetahui situasinya dengan sangat baik. Tuan Dewa Api Langit, setelah bertahun-tahun, bahkan seekor babi pun seharusnya bisa mengetahuinya. Kaisar Abadi yang geblek berkata dengan tenang, matanya dingin. Dia memiliki dendam lama dengan Dewa Api Surgawi. 110.000 tahun yang lalu, karena dia menyinggung Dewa Api Surgawi, Dewa Api Surgawi menggunakan Api Surgawi untuk membunuh 100.000 anggota klannya. Setelah dia menjadi Dewa Langit, dia bergegas langsung ke klan Dewa Api Surgawi dan membantai klan tersebut dengan tangan pembunuh. Daripada berjuang mati-matian, lebih baik memberikan kontribusi kepada keturunanku. Seberapa berharganya seekor semut di alam Nayuan? Raja Api Surgawi mencibir, menatap Kaisar Abadi yang geblek dengan nyala api di matanya, terutama keturunanmu, mereka bahkan lebih tidak layak. Dia seharusnya menjadi satu-satunya keturunanmu, kan? Warisanmu seharusnya sudah lama hilang dari dunia bersamamu. Setelah mengatakan itu, senyuman ganas muncul di wajah Dewa Tianhuo, dan dengan minuman rendah, api mengerikan memenuhi seluruh lantai 2. Api membakar langit. Dia menggunakan api dari langit dan bumi, cepatlah. Raut muka Kaisar Abadi yang geblek berubah. Perjuangan sekarat Lord Skyfire, dikombinasikan dengan api dari langit dan bumi, benar-benar menakutkan. Bahkan dia tidak berani mengabaikannya, dan Su Tianmu tidak bisa menolaknya. Kekacauan Kai Tianlu. Mata Su Tianmu tajam, dan dia menjalankan Chaos Open Sky Record dengan seluruh kekuatannya, dengan panik mengekstraksi kabut putih yang belum hilang. Mendengus. Api yang ganas menyerbu ke arah wajahnya, Su Tianmu mengerang, dan jiwanya mulai meleleh seperti lilin. Setelah meleleh dalam api, jiwanya akan menghilang sepenuhnya ke dunia. Tidak peduli seberapa kuat metode Kaisar Abadi orang geblek, dia tetap tidak memiliki cara untuk menyelamatkan nyawanya. Kaisar Abadi geblek aman dan sehat di dalam api, tetapi melihat Su Tianmu yang meleleh dengan mata khawatir dan melahap jiwanya, dia tidak dapat membantu. Jika tidak, Su Tianmu tidak akan mampu menyerap dan menekan kekuatan api surgawi Dewa, dan akan sulit baginya untuk terus menekan pagoda. Apakah dia bisa melaksanakannya atau tidak tergantung pada Su Tianmu sendiri. Apakah kamu terlalu terburu-buru? Melihat tubuh jiwa Su Tianmu terus meleleh, wajah Kaisar Abadi orang geblek menjadi gelap. Para dewa di sini lebih kuat dari yang terakhir, dan dia sudah memperkirakan betapa sulitnya melahap mereka. Su Tianmu mencapai tingkat kultivasi alam Danyuan lebih pasti untuk ditelan lagi. Tapi dia tidak bisa menunggu, dan Su Tianmu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia melahapnya lebih awal, dia akan memiliki lebih banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia meletakkan fondasinya lebih awal, dia bisa mencapai lebih tinggi di masa depan. Kaisar Abadi geblek, jika kamu tidak menyelamatkannya, kamu benar-benar tidak bisa menyelamatkannya. Di tengah kobaran api, Dewa Api Surgawi berkata sambil tersenyum galak, apakah kamu benar-benar ingin melihat keturunanmu mati di bawah kobaran api kursi ini? Kaisar Abadi geblek memasang wajah cemberut dan mengabaikan Raja Api Surgawi. Ambil tindakan, bunuh aku, dan kemudian kamu bisa menyelamatkan keturunanmu. Tuan Tianhuo terus memprovokasi Kaisar Abadi yang geblek dan memohon kematian dengan gila-gilaan. Benar, dia hanya ingin mati. Selama dia mati, Su Tianmu tidak akan mendapatkan kekuatannya, apalagi api langit dan bumi, dan rencana Kaisar Abadi yang geblek itu akan sia-sia. Tanpa dia sebagai fondasinya, jalan Su Tianmu untuk menjadi lebih kuat akan semakin sulit. Tanpa dia sebagai Raja Dewa yang mendukungnya, tidak akan ada peluang untuk menelan jiwa suci yang lebih kuat. Setiap langkah pengaturan yang dibuat oleh Kaisar Abadi geblek sangat diperlukan. Tanpa dia, hal-hal besar akan terjadi. Apa yang masih kamu ragukan? Dia akan segera dibakar sampai mati olehku. Jika aku tidak melakukan apa-apa, semuanya akan terlambat. Lord Skyfire God terus memprovokasi, dan mata Kaisar Abadi orang geblek menjadi lebih dingin. Dia memiliki keinginan untuk menamparkan Lord Skyfire God sampai mati, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Di bawah Kaisar Surga, Lord Skyfire adalah peluang terbesar Su Tianmu, dan saat ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan api langit dan bumi. Kaisar Abadi geblek, tampaknya Anda telah membuat persiapan untuk penerus lainnya. Melihat Kaisar Abadi geblek acuh tak acuh, Tuan Tianhuo mencibir, merasa cukup bangga. Bagaimana mungkin Anda tidak senang dan bangga bisa menyaksikan lelucon dari sosok setingkat Kaisar Abadi yang bermartabat?
Benar. Bagaimana orang biasa-biasa saja dengan kualifikasi pas-pasan bisa layak menjadi penerusmu? Bagaimana kalau aku membantumu menghancurkan jiwanya, lalu mengambil tubuhnya dan menjadi penerusmu? Pikirkanlah, kalau tidak tubuhnya akan hancur, dan aku harus mencari inang baru, hahaha. Tuan Langit, Dewa Api Langit, jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir hal itu tidak mungkin terjadi dalam hidup ini. Suara Su Tianmu tiba-tiba terdengar, dan Lord Tianhuo mengerutkan kening. Dia begitu terbakar sehingga dia masih memiliki energi untuk berbicara. Tidak ada yang bisa membunuhku, tidak para penguasa langit itu, tidak para penguasa langit, bahkan kamu pun tidak. Ledukan. Terjadi ledukan, dan Raja Api Surgawi memfokuskan matanya. Dia melihat Su Tianmu, yang jiwa dan tubuhnya telah setengah meleleh, mendapat kekuatan entah dari mana untuk mengusir api itu. Kamu berani membenciku. Dewa Api Surgawi sangat marah. Bahkan jika jiwanya hanya tersisa, dia tetaplah Dewa Langit. Matei, mendesis. Api yang dahsyat menekannya, dan begitu dia bergegas ke depan Su Tianmu, Dewa Api Surgawi menghirup udara dingin, melihat ke bawah, dan melihat telapak tangannya tertusuk. Ini, kekuatan kuil terlarang, bersambung.